Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Vivi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Marilah kita membacakan doa ini secara bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, puji syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah memberikan kami hidup melalui Bapa dan Mama kami. Ajarilah kami untuk menghormati dan menyayangi mereka. Berkatilah segala jasa dan balaslah dengan rahmat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ayo kita bernyanyi bersama lagu berikut ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema hormat kepada orang tua. Tujuan pembelajaran tema ini yang pertama, agar kalian bisa membiasakan diri menghormati dan menyayangi orang tua. Yang kedua, kamu bisa menyebutkan contoh perbuatan menghormati orang tua. Yang ketiga, kamu bisa menjelaskan sikap dan kewajiban anak terhadap orang tua. Dan yang terakhir, kamu bisa menyebutkan alasan kita menyayangi orang tua menurut bacaan kitab suci Yesus bin Sirak bab 3 ayat 12-16 dan kitab Ulangan bab 5 ayat 16. Anak-anak, simaklah kisah maling kundang berikut ini. Legenda Malin Kundang. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya, bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, Nak. Malin boleh ikut bantu. Tentu, sayang. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silahkan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya, Bu. Iya, sebentar ya, Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin, Nak, untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan Ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya, Nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa, anakku. Bersama dengan pemuda lainnya,
Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu nak? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah? Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibumu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Bagaimana perasaanmu setelah menonton cerita tentang Malin Kundang? Apakah Ibu Malin Kundang mengasihi anaknya? Anak-anak, apakah selama ini kamu sudah menyayangi orang tuamu? Sekarang kita menggali pesan kitab suci tentang menghormati orang tua. Anak-anak, bacalah secara bersama ayat-ayat berikut ini. Anak-anak, mengapa kita harus menyayangi orang tua berdasarkan bacaan kitab suci kitab Ulangan bab 5 ayat 16. Kira-kira apa sikap dan kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua? Alasan kita menyayangi orang tua menurut kitab Ulangan bab 5 ayat 16 ialah supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan alasan kita menyayangi orang tua menurut kitab Yesus bin Sirak bab 3 ayat 12 sampai 16, nanti pada masa pencobaan kita akan diingat Tuhan dan Tuhan menghapus segala dosa-dosa kita. Contoh perbuatan menghormati orang tua. Yang pertama, kalian harus berbicara sopan terhadap orang tua. Yang kedua, harus selalu rendah hati kepada orang tua. Yang ketiga, kalian tidak boleh merendahkan apalagi menghina orang tua. Dan yang terakhir, kalian harus taat terhadap perintah orang tua. Sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua. Yang pertama, hormat kepada orang tua. Yang kedua, cinta terhadap orang tua. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Yang keempat, membantu orang tua. Anak-anak, ada kalanya orang tua merasa lelah, sakit, atau memerlukan bantuan. Sebagai anak, kita perlu memberikan perhatian, menolong, mendoakan sebagai rasa terima kasih atas kebaikan mereka. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku
garis akhir.